Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Santri Mengaji dalam segmen podcast Ngaji Dampar. Malam ini saya bersama Mas Habibullah. Kita pada malam hari ini akan membicarakan pernikahan dini yang beberapa hari yang lalu itu ramai di platform X atau Twitter. Apalagi mengenai isu-isu bahwa Nabi itu sebetulnya pedofil, guys. Katanya begitu. Emang benar? Mari kita lihat jawabannya bersama Mas Habibullah ini. Baik, saya akan bertanya satu hal. Pernikahan dini menurut Islam, sebetulnya secara prinsip, apakah Islam mengatur usia pernikahan, Mas? Jadi kan sebelum kita bahas tentang pernikahan dini itu kan sebenarnya kalau dalam konteks Indonesia itu pernikahan dini itu pernikahan yang dilakukan kapan itu ya? Iya. Itu kalau kita mengacu dalam undang-undang kan itu sudah diatur. Kalau orang mau menikah ya minimal usianya 19 tahun. Ah, itu kan dalam undang-undang ya, di pasal 7 mungkin ya, pasal berapa? Iya, saya lupa saya. Iya. Kalau saya ada catatan di sini pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Itu kan kenapa kok ditetapkan minimal 19 tahun? Iya. Itu kan karena ketika orang menikah di usia yang kurang dari 19 tahun, itu banyak menimbulkan dampak-dampak negatif gitu ya. Entah dalam segi kesehatan, kesehatan pasangan, entah dalam anak yang kesehatan anak yang akan dilahirkan atau dalam kesejahteraan kehidupan. Kesiapan mental juga mungkin. Kesiapan mental juga. Mental untuk menjadi seorang ibu yang mungkin bertanggung jawab untuk rumah tangganya seorang begitu ya. Ibu dan seorang ayah. Itu kan sangat berpengaruh. Iya. Ya, usia itu kan sangat berpengaruh terhadap kematangan mental seseorang. Nah, itu kan dalam konteks keindonesiaan, mungkin pertimbangan dalam undang-undangnya. Nah, kalau dalam Islam sebetulnya mengatur nggak usia batas pernikahan gitu ya? Dalam pernikahan gitu. Itu sebenarnya tema yang sangat sangat layak untuk dibahas. Karena kan memang ya, kalau dalam kitab kuning yang kita baca sehari-hari itu kan nggak ada tuh batas-batas usia menikah sebaiknya dilakukan ketika kapan, usia berapa, itu nggak ada. Nggak ada, berarti kalau kata orang-orang di Twitter ya, yang gua baca gitu. Islam itu katanya nggak apa-apa tuh kita nikah sama anak kecil gitu. Itu gimana sih sebetulnya? Penjelasannya gimana? Jadi sebenarnya gini, dalam Islam itu nggak diatur ya usia nikah, Anda mau nikah ketika muda, mau nikah ketika tua, atau kapanpun lah, itu nggak ada aturan sebenarnya. Nggak ada aturan. Nggak ada aturan pakem usia. Tapi dalam Islam itu ada prinsip-prinsip yang menjelaskan kapan seseorang itu layak menikah, itu kapan. Itu ada prinsipnya. Oh, jadi kayak ada semacam prinsip yang nggak boleh kita langgar gitu ya. Jadi ketentuannya itu bukan kok pakai usia enggak, tapi pakai prinsip-prinsip ini. Dalam Islam itu ada 3 aspek yang membuat seseorang itu dinilai layak untuk menikah. Yang pertama itu dari aspek kesiapan finansial, dari segi ekonomi. Oke, itu yang pertama. Orang itu dianjurkan menikah ya ketika memang mampu dari segi ekonomi. Itu disarikan dari hadis itu. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj itu. Barang siapa mampu dalam arti memiliki kesiapan, memiliki ekonomi yang cukup untuk menikah, ya maka menikahlah gitu. Oke, itu yang pertama. Aspek pertama. Yang kedua? Nah, sebentar, sebelum ke yang aspek kedua, itu kalau nggak mampu bagaimana? Dalam hadis Nabi itu disebutkan kan man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wa man laisa lahul ba'ah itu, atau bil makna ya, orang yang belum memenuhi ekonominya, itu fa'alaihi bisawm. Maka puasa, nikah itu bukan semerta-merta solusi. Kalau ingin nikah langsung nikah, enggak, tapi diatur. Nah, itu dalam kitab-kitab fikih banyak itu yang disebutkan ya. Itu dari segi ekonomi harus dipertimbangkan dulu. Kalau mau menikah Anda sudah siap atau belum? Nah, itu prinsip pertama. Nah, yang kedua itu prinsipnya adalah kesiapan mental dan kedewasaan serta kecerdasan. Dalam hadis itu kan disebutkan idza khotoba man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Ketika ada orang yang kau ridhoi budi pekerti dan agamanya, maka nikahkanlah. Artinya ya, ketika ada orang yang sudah paham agama, terus juga dewasa, khuluquhu kan etika gitu ya, sudah baik dalam arti bisa diartikan sebagai orang yang memiliki kedewasaan,
itu maka nikahkanlah. Nah, anjuran menikah yaitu ketika orangnya itu sudah dewasa dan sudah memang berakal, atau katakanlah itu sudah memenuhi istilahnya itu. Bukan hanya aspek agama ini ya. Sudah siap dari segi mental plus pengetahuan juga. Apa tanggung jawabnya nanti apa, terus tugasnya apa. Untuk mungkin nanti mencari mata pencaharian gitu ya. Itu juga. Itu dipertimbangkan banget. Nah, maka kalau nggak seperti itu ya nggak dianjurkan menikah. Dari segi kecerdasan emosional atau kecerdasan intelektual kok belum memenuhi ya nggak dianjurkan menikah gitu. Itu prinsip yang kedua. Terus prinsip yang ketiga itu ditinjau dari aspek kesehatan. Aspek kesehatan. Kesehatan yang gimana nih? Nah, itu kesehatan kedua pasangan dan anak yang akan dilahirkan. Itu prinsip Islam seperti itu. Itu diambil dari itu. Kalau dalam fikih itu kan orang itu ketika kok menikah ya, semisal ada anak kecil kok dinikahkan. Kok dia itu belum mampu untuk berhubungan badan, itu orang tua nggak boleh itu. Nggak boleh menyerahkan kepada suaminya. Berarti kalau ada anak kecil dia belum mampu berhubungan badan, itu malah dalam Islam dilarang. Bukan dilarang untuk dinikahkan ya waktu itu ya. Konteks dalam fikih ya, fikih waktu itu dilarang untuk wali menyerahkan ke suaminya, menyerahkan putrinya ke suaminya untuk berhubungan badan, itu nggak boleh. Nggak boleh. Wali nggak boleh. Ya karena hubungan badan itu akan menimbulkan mafsadah terhadap putrinya terhadap anaknya. Nah itu kalau kita ambil substansinya kan bisa disimpulkan bahwa ketika hubungan badan ini bisa menimbulkan dampak negatif dalam kesehatan, maka nggak boleh itu. Jadi pernikahan itu ya memang harus mempertimbangkan kesiapan dari pasangannya. Terus dari segi anak pun juga seperti itu. Ketika anak yang dilahirkan dari kedua pasangan itu punya potensi yang buruk, ya Islam tidak menganjurkan demikian. Itu buktinya bisa dilihat dari kasus dalam fikih itu. Ketika ada dua orang nih yang saudara dekat, itu kan tidak makruh ya kan, menikahkan dua orang yang punya hubungan kerabat dekat itu kan makruh. Itu karena apa ya? Karena nanti anaknya itu terlahir tidak normal. Akan cacat gitu ya? Akan cacat. Itu penelitiannya ada tuh? Itu kalau penelitian dalam konkret ya, para pakar kesehatan kami belum ada. Tapi kalau dalam fikih seperti itu. Namun kalau dalam buku kami pernah baca itu buku fikih perempuan itu ya. Dalam buku fikih perempuan itu ada penelitian yang ketika kok perempuan melahirkan ketika umurnya kurang dari 20, itu anak yang akan dilahirkan itu berpotensi besar cacat fisik. Gitu. Itu ada. Nah, itu kan intinya kan sama-sama dari sebuah pernikahan itu akan melahirkan keturunan yang tidak normal. Tidak normal. Nah itu kan kalau di dalam fikih ya tadi nggak baik itu. Diambil dari kasus larangan menikahkan dua orang yang memiliki kerabat, hubungan kerabat dekat. Berarti itu 3 prinsip yang harus kita pegang ketika kita ingin menikahkan seorang anak kecil. Nah, kalau memang itu bahaya, malah Islam melarangnya. Gitu. Berarti nggak bisa dipahami secara mutlak. Kalau nggak ada di Islam itu nggak ada batasan. Memang nggak ada batasan. Nggak ada batasan secara usia itu nggak ada. Tapi harus kita itu memegang prinsip-prinsip tadi. Nah, gitu ya. Ini ada satu hal yang sangat tampak arif itu dalam Islam. Ketika Islam itu nggak membatasi usia ya, tapi membatasi prinsip-prinsip. Ini menunjukkan bahwa Islam itu akan sangat relevan sampai kapanpun. Kenapa sangat relevan? Karena usia kesiapan menikah dari satu generasi ke generasi lain itu fluktuatif, naik turun. Jadi bisa jadi ya sekarang itu 19 tahun baru siap, tapi zaman dulu mungkin beda. 12 tahun perempuan nikah kan zaman dulu biasa kita dengar orang-orang tua itu saya nikah usia 12 tahun. Dan itu mungkin bisa jadi kesiapan mentalnya sudah cukup. Juga beda gitu sama zaman sekarang gitu ya, sama Gen Z sekarang ya kan. Itu makanya andai kan kok Islam batasi pakai usia justru nggak relevan. Iya. Tapi karena gara-gara Islam itu membatasinya bukan karena usia tapi prinsip-prinsip tadi 3 hal itu, maka itu akan membuat Islam itu akan senantiasa relevan sampai kapan. Akhirnya dibatasi hanya dengan suatu prinsip biar nanti usianya itu tergantung menyesuaikan generasinya. Iya gitu. Itulah kearifan Islam. Terus gimana tanggapan Mas Habib ini ya?
di Twitter itu sekarang ramai bahwasannya menganggap Nabi itu disebutnya pedofil gitu. Ngeri banget ya. Ngeri banget gitu kan, Nabi Muhammad itu disebutkan pedofil. Ya. Bahkan ada seseorang konten kreator yang bilang, loh zaman dulu itu yang melakukan demikian tuh nggak hanya Nabi Muhammad aja gitu. Bahkan banyak raja-raja Romawi, raja-raja Kristen yang dulu juga berperilaku seperti Nabi, malah tambah parah gitu. Tapi kenapa kok yang disorot Nabi gitu kan? Nah sebetulnya bagaimana tanggapannya? Banyak orang bilang Nabi itu pedofil dengan sebab beliau itu menikahi Sayyidah Aisyah yang pada saat itu tuh masih berumur 9 tahun. Gimana tanggapannya? Oke. Jadi salah satu kesalahan besar dalam menilai Nabi itu pedofil atau enggak adalah memandang peristiwa Nabi menikahi Sayyidah Aisyah dengan sudut pandang presentis. Jadi memandang peristiwa zaman dulu tapi dengan nilai-nilai saat ini yang hidup di zaman ini gitu ya. Jadi sekarang kan memang ya menikahi perempuan usia 6 tahun. Nabi kan menikahi Sayyidah Aisyah usia 6 tahun, dan berumah tangga ketika 9 tahun. Oh gitu. Berarti nikahnya 6 tahun tapi berumah tangganya 9 tahun. Nah, ketika saat ini kan ya memang menikahi perempuan usia 6 tahunan dipandang sebagai tindakan amoral ya. Tindakan amoral. Karena ya pedofilia itu tadi. Tapi apakah zaman dulu itu dipandang sebagai tindakan amoral? Nah, kita ulas tradisi zaman dulu itu bagaimana? Iya. Kalau saya pernah baca buku apa itu? Rentang Kehidupan itu buku dari Barat. Yang dalam fikih perempuan kami itu saya kutip. Lupa saya judulnya. Itu tradisi ketika zaman Nabi itu tidak jauh berbeda dengan tradisi di Romawi kuno pada akhir 400 Masehi. Pada kurun-kurun 400 Masehi itu, di zaman Romawi kuno itu orang menikahi perempuan usia 6 tahun itu biasa. Biasa. Karena apa? Karena harapan hidup manusia saat itu ketika perempuan itu antara 35 tahun. Harapan hidup tuh gimana Mas itu? Maksudnya itu usia rata-rata perempuan itu rata-rata segitu bertahan sampai 35 tahun. Setelah itu mati gitu ya? Setelah itu mati. Nah, tapi di 35 tahun ini mereka itu punya tanggung jawab untuk memiliki keturunan yang banyak. Ya, demi mewujudkan kehidupan yang tetap berjalan dengan baik gitu ya. Akhirnya butuh keturunan yang banyak. Nah, karena tuntutannya itu memiliki keturunan yang banyak tapi dalam jangka waktu 35 tahun, akhirnya perempuan itu harus melahirkan antara 5 sampai 7 anak. Dalam jangka waktu 35 tahun itu. Bayangkan sekarang itu 35 tahun punya berapa anak? Beda banget ya saat ini dengan zaman dulu. Nah, ketika kok 35 tahun harus punya 5 sampai 7 anak, dan mereka itu pola hidupnya juga nggak sehat, tuntutan kerjanya tinggi, tapi pola makannya itu nggak teratur, dan pola hidupnya juga nggak baik. Maka perempuan itu dipaksa dewasa sejak dini. Oh gitu. Ya karena ketika usia 6 tahun itu sudah punya tanggung jawab besar, akhirnya kan dia tertuntut untuk dewasa. Nah, akhirnya menikah di usia 6 tahun itu adalah hal yang wajar. Oke. Nah, itu pun ya, tradisi Romawi kuno itu adalah tradisi di peradaban yang paling maju waktu itu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan tradisi di Arab? Yang mungkin keadaannya di tengah gurun itu ya. Iya. Yang sangat jauh berkembang, yang sangat jauh terbelakang daripada Romawi kuno. Oke. Ya pasti tidak jauh beda dengan itu. Nah, akhirnya itu kan Sayyidah Aisyah itu sebelum dinikahi Nabi kan ditawarkan oleh Khawlah dengan perempuan lain, dan mensejajarkan Sayyidah Aisyah dengan perempuan lain itu kan menunjukkan bahwa waktu itu ya Sayyidah Aisyah itu sudah siap untuk berumah tangga. Kira-kira Khawlah itu umurnya berapa itu? Khawlah itu yang menawarkan. Oh, Khawlah itu yang menawarkan. Satunya itu juga tidak jauh beda. Tidak jauh berbeda dengan Sayyidah Aisyah. Oh gitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa memang perempuan waktu itu ya di zaman Nabi itu dewasanya tidak seperti perempuan saat ini. Ya mungkin perempuan saat ini 9 tahun ya masih kanak-kanakan, tapi zaman dulu enggak beda. Oke. Nah, makanya ketika Sayyidah Aisyah itu dinikahi oleh Nabi di usia 6 tahun kemudian berumah tangga di usia 9 tahun, itu ya bukan perilaku yang amoral, bukan. Enggak ada itu
sejarah bahwa kehidupan Nabi dengan Sayyidah Aisyah itu sengsara seperti halnya pernikahan dini saat ini. Iya, gitu. Enggak ada. Yang ada malah justru harmonis ya. Harmonis bahwa Sayyidah Aisyah. Berarti bisa saya simpulkan itu banyak orang menilai Nabi itu pedofil dengan nilai-nilai saat ini. Gitu. Itu yang salah. Iya, tanpa flashback ke belakangnya itu gimana gitu ya. Itu keliru. Makanya kan kalau kita memikirkan teks itu kan harus disesuaikan dengan konteks. Oke, siap. Oke. Cukup itu ya, maksudnya improving lah ya kan. Berarti gitu. Banyak yang salah karena memandangnya dengan nilai saat ini, tidak flashback ke belakang bagaimana sejarah. Itu pola pikirnya yang perlu dibenahi. Baik, semoga apa yang kita dengarkan hari ini manfaat dan semoga menambah keimanan kita terhadap Kanjeng Nabi, bahwa Kanjeng Nabi itu bukan pedofil dan beliau itu adalah Nabi yang sangat luhur. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.